Sekarang konten ini, ya konten gua hanya memamerkan berapa jumlah Tamiya gua saat ini, ya dari bulan Januari sampai bulan November. Dan aduh, gila ini banyak banget coy. Nah, makanya gue tata nanti ya sesuai dengan urutan kapan gue beli dan terakhir gue beli. Ya, saksikan terus gila Tamiya plus. Lama di sini. Aduh, kacau. Kita lihat, bro, sedikit lontang, dong. Nah, etalase gue tersisa dual reach ya. Di situ itu bukan Tamiya punya gue ya. Meskipun dipajang di etalase gue tuh, yang jelas itu bukan punya gue. Yang punya gue tuh yang ada di sini semua ya. Ada 31 unit Tamiya. Apakah benar 31? Nah, kita bagi aja ya dua segmen ya. Segmen 1 15, segmen 1 16. Ya, karena ada 31. Oke, pertama kali gue beli Tamiya yang belum dirakit adalah ini dia, Flame Estud. Ya. Jadi ini bukan Falcon Phantom ya, ini Flame Estud nih. Saya baru nyadar yang awalnya saya kira ini buatan Bertoys sendiri. Ternyata ini cloning dari Flame Estud yang sasisnya menggunakan AR. Ini cuy. Kenapa gue biarin seperti ini tanpa mesin? Karena ini sudah menjadi pajangan, sudah sepuh, udah menghasilkan keuntungan buat saya. Yang akhirnya itu dibeli lagi buat Tamiya lagi, buat beli Tamiya original. Itu menggunakan ini untuk dirental. Yang kedua yaitu adalah Aero Avante. Kamu tahu ini kenapa gue sebut Aero Avante bukan Avant Courier? Karena bodinya secara keseluruhan itu mirip Aero Avante meskipun dicat warna merah, dan ini adalah aslinya tuh ya kan. Kamu bisa melihat ya perbedaannya hanya di paintingnya saja ya, padahal semuanya sama aja, tapi ini stikernya lebih sedikit, kalau ini lebih banyak ya, ada 29 bagian part decal ya. Yang ini asli Tamiya dan bobotnya lebih berat, plastiknya lebih keras ya daripada yang ini. Ini belum apa-apanya, bukan apa-apanya. Oke, yang ketiga gue waktu itu beli Image ya, tapi bodinya gue tuker sama punya si HJH, yaitu adalah ini dia. Nah, lepas coy, karena aduh lepas lagi. Ini sasisnya udah ringkih banget cok. Oke, gue berikutnya yang ketiga ya. Ini gue sebenarnya beli Image ya, bukan HJH ya. Jadi bodinya tukeran sama sasis HJH, biru mau biru, putih mau putih. Nah, oke, gue beli ginian dulu harganya cuman 50.000. Jadi lu beli 3 ini, lu udah dapet Tamiya original Blast Arrow nih. Lu beli 3 ini sama aja lo beli ini 1 ya. Tapi ini bahan plastik lebih keras ya. Nah, tapi nanti gue bahas ya. Terus yang keempat, waktu itu gue beli apa ya? Oh iya, gue beli ini nih, Diospada. Nah, habis itu gue beli Diospada nih, tapi gagal ya, karena banyak bahan plastik yang patah. Bagian on off-nya patah, bagian ininya ininya juga asnya patah ya, dipasang roller tambahan di sini. Terus gue beli lagi nih 2 unit sekaligus. Gue beli yang ini nih. Gue sebenarnya pernah ada slope ya, slope-nya udah gue jual ya, berhubung badannya udah pada pecah ya kan. Nih 2 sekaligus. Ini mereknya JSP Demak ya, luar biasa nggak? JSP bisa bikin mini 4 WD, tapi sayangnya ini kualitas bocah banget cuy ya. Bukan berarti kualitasnya jelek, kualitasnya itu tuh bocah, bukan buat hobis. Ya paling bener lo beli merek Tamiya aja. Ini gara-gara debu nih. Kemudian gue waktu itu beli
apalagi ya, setelah macam-macam ada banyak sih. Oh iya, habis itu gue beli ini nih. Nah, beli si Gokey. Ini pertama kalinya gue beli Gokey ya. Tapi hasilnya nggak mengecewakan cuy. Harga 40.000 doang. Aslinya nih kalau dibeli nih ada 80.000 ke atas. Ini gue beli yang 40.000. Packingnya udah jelek tapi ini bodinya nih masih bisa dipakai loh. Keren gak cuy? Mantap. Ya kan. Gokey Racing Trigger ini udah nggak gue pakai lagi, sayang sebenarnya kalau dipakai mulu. Terus ada lagi nih gue beli, nah akhirnya gue beli Tamiya original, yaitu Sonic Saber. Pertama kali gue beli yang varian Sonic Saber nih, karena impian gue tuh beli Tamiya original. Bukan merek ya, modelnya adalah Sonic Saber Super 2 ini ya. Nih pertama kalinya, jadi sesuai lah dengan ikonnya si Let's Go. Terus gue beli Audi ya. Jadi sebelum beli Magnum, gue beli Audi dulu. Karena gue pertama kali juga ini beli Audi ya. Tapi sayangnya ini sasis tidak ada spare partnya cuy. Susah. Kalau punya nyari ada mahal ya. Mahalnya bukan main coy. Ngalahin harga sepaketnya, yaitu Pego. Anjay gila. Nah terus gue beli lagi nih ya, punyanya adenya si Retsu Seiba. Nah, Magnum Saber kalau ini dekalnya lebih rapi karena gue udah tahu nih susunannya ada di mana gitu. Daripada yang ini sebelumnya nih masih acak-acakan tuh. Karena gue merasa bingung dengan dekal dari Tamiya itu sendiri ya. Karena dekalnya itu lebih banyak daripada dekal KW ya. Oke, Tamiya yang ke-11 waktu itu gue beli Razorback ya. Ini dia. Pertama kalinya gue beli sasis FMA atau dinamo depan. Seperti ini bentuknya nih. Nah ini pertama kali gue beli nih, sasis FMA ya, clear violet. Gue bukan beli yang varian ini ya. Ini harganya hampir 200.000 cuy, hadiah ulang tahun. Terus gue beli lagi nih, waktu itu gue beli Avante. Nah gue beli Avante. Ini gue beli jadi ya, mereknya Mowang. Dinamonya gue ganti pakai dinamo original yang tipe SMC. Itu gue beli dengan harga 60.000. Terus gue beli lagi nih, ada lagi coy, masih ada lagi. Gue waktu itu beli ini nih ya, HJH. Ini gagal main di track ya karena banyak sasis yang nggak pas ya dipasang, bagian dari sasis ini yang nggak pas dipasang ya, nggak presisi. Akhirnya nggak jadi main, cuma jadi pajangan. Nah ada estut lagi nih coy. Gue berapa kali beli estut ya, ada 1, 2, 3, ada 3. Nah ini belum rusak ya. Jadi ini gue mempertahankan merek Imek ini ya, dengan tidak lagi memainkan ini karena ini sayang cuy. Ini estut udah model-modelnya udah langka nih, ya kan. Ini gue rollernya ngambil punya si Tamiya ya, punya si Sonic Saber, karena roller bawaannya itu terlalu kecil tuh ya. Ini gue jadiin pajangan aja meskipun dia dinamonya masih jalan ya, masih berfungsi. Terus gue beli lagi nih cuy, satu lagi ya. Waktu itu gue beli Hawk Racer ya. Jadi sebelum beli Glitter dulu. Gue beli Glitter dulu nih. Nah ini nih Tamiya ke-15 gue, Glitter. Gue waktu itu sebenarnya mau nyari Super Estut ya, tapi berhubung di tokonya lagi ribet, gue belilah yang kayak gini nih, Glitter. Tapi meskipun gue ngasal belinya, tapi ini gak mengecewakan cuy, hasilnya cuy mantap. Kayak Formula E Gen 2 Car. Wah ini masih ada 16 lagi nih ya yang belum direview ya. Nanti akan diurutkan ya setelah yang berikut ini. Tetap di Gila Tamiya Plus. Halo guys, kembali lagi di Gila Tamiya Plus. Kali ini kembali nge-review Tamiya gua ya. Yang kenapa gue pamerin gini, karena
ini menghabiskan modal yang sangat banyak sepanjang Januari sampai November. Jadi selama tahun 2022 gue tuh bersikeras untuk membuat konten Tamiya ya. Selama tahun 2022 dari bulan Januari tanggal 13 ya. Nanti sih bulan depan rencananya mau masih konten Tamiya ya. Tahun depannya nanti akan beda lagi. Nah, ini masih ada 16 lagi yang belum di-review, jadi kita lanjutkan lagi ya reviewnya. Kita mulai dari sini nih ya. Setelah alligator, gue waktu itu beli ini nih. Nah, tapi ini gue nggak konten ya, nggak konten gue. Ini gue ngerakit awalnya nggak kayak gini. Dua-duanya banyak gede, depan belakang gede. Ini namanya Estud Modified. Karena apa? Gue beli ini tuh secara terpisah ya. Sasis, roda, as, roller itu belinya terpisah. Kunci juga terpisah ya. Ini total modal yang dikeluarkan untuk membeli Estud Modified ini adalah hampir 150.000 ya. KW lagi ya, 150 KW lagi beli terpisah ini. Karena apa ya? Kalau menurut gue tuh gue beli dari box bosen ya cuy. Makanya gue belinya terpisah ya, sekali-kali lah. Ini hampir 150.000. Gue taruh sini ya, lumayan banyak. Terus ada waktu itu gue beli, nah ini baru Hawk Racer yang gue review ini ya. Ini gue pas bulan puasa lagi. Gue ngonten Tamiya kayak gini nih belinya pas puasa ya, puasa ngerakit Tamiya. Nah ini sasisnya beda ya warnanya ya. Aslinya warnanya hijau gelap ya, karena berhubung waktu balapan di Kemayoran sasisnya patah cuy. Jadi bagian ini patah sehingga harus berganti sasis ya. Ini ngerakit ulang gua tuh. Yang beberapa dari Tamiya original dan beberapanya lagi KW. Sasisnya ini keseluruhan KW ya. Bahan plastiknya juga plastik biasa, bukan plastik ABS resin. ABS biasa. Terus gue beli lagi nih waktu itu. Oh iya, ada Cyclone Magnum. Nih ada Cyclone Magnum. Sebenarnya sebelum beli alligator tuh Cyclone Magnum dulu nih. Cyclone Magnum, gue hampir lupa nih. Ini pertama kalinya gue ngerakit AR sasis ya, tapi ancur-ancuran cuy. Kenapa ya? Karena ini udah 2WD ini, lu bisa lihat ya 2WD. Karena gue waktu itu nggak bisa ngerakit AR karena AR itu adalah sasis yang baru keluar 10 tahun yang lalu. Bukan kayak VS yang udah lama keluar dari tahun 2000 ya kan, beda. Terus ada lagi nih, gue beli lagi waktu itu. Ini totalnya baru ada 18 unit. Ya, waktu itu setelah gue beli Hawk Racer, gue waktu itu vakum membeli Tamiya ya selama 5 bulan. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, September. Bukan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya, sampai bulan September. Gue waktu itu berhenti karena gue fokus ke konten kereta. Dan ini gue masih dan bulan lalu Oktober gue beli lagi nih Tamiya lagi, tapi yang KW. Gue beli Big Spider, harganya 50.000 tapi gila coy. Aduh, kenapa ya? Dia hanya bermain berapa track doang habis baterainya, sehingga harus mengganti baterai lagi. Nih, padahal baterainya gue beli yang gede lagi. Tapi bentar, gue baru keinget. Aduh, gue hampir terlupa coy. Karena ini dari gila. Ini dari kemarin coy, belum dicabut, lupa gue. Ya elah, ya gue bahas baterai, gue baru keinget ya ada baterai yang belum dicabut ya kan. Oke. Tapi semoga aja dia nggak bocor ya setelah ini. Karena dia ngecasnya 15 jam, lumayan lama. Nah, gue beli lagi nih Big Spider. Setelah beli Big Spider, gue beli yang ini nih. Ini sebenarnya bukan Hero Zoro namanya coy. Ini namanya adalah Three Dagger ZMC. Ya, gue baru nyadar coy. Three Dagger ZMC. Neo Three Dagger ZMC itu gue beli dengan harga 35 ya. Jadi itu lebih mahal tuh. Itu 45. Ini 35. Terus gue beli lagi tuh. Gue beli yang belum dirakit, tapi kualitasnya sama kayak merek sebelahnya, Jinsui. Tapi ini kebalik gue masangnya nih. Ini tanpa obeng ya. Jadi dulu ngerakit Jinsui itu tanpa obeng. Max Breaker. Memang secara body itu mirip dengan
Tamiya original ya, bodinya mirip, tapi sayangnya itu berbeda sekali. Oke, waktu itu gue berkunjung ke rumah saudara gue, dikasih Tamiya Sloop, tapi waktu itu terminal setnya udah berkarat, sehingga gue harus mengganti terminal setnya dengan harga yang cukup murah, 15.000. Terminal set untuk VS chassis tuh. Aslinya nggak kayak gini nih ya, susunan bannya nggak kayak gini. Terus gue beli lagi tuh waktu itu, nih gue beli jadi nih, pertama kali gue beli Audi beli jadi, tapi ini waktu itu gearnya ngeslek ya, sehingga gue tuh harus mengganti gear yang ada ya. Jadi gue di sini ada stok gear ya, dari Tamiya KW ini untuk dipasang ke sini. Ternyata ada, berhasil ya, nempel juga. Ini bodinya buset dah. Lu tau gak nih bodinya asal banget ini ya, yang penting body gitu loh ya. Dan katanya ini sasisnya namanya VS. Tapi sejak kapan VS ada VS kayak gini? Ini kayak tipe berapa ya? Tipe 2 apa tipe 5 ya? Gue lupa dah. Waktu itu juga gue beli Tamiya ya, pertama kali gue beli Tamiya di Geraha ya. Jadi di pusatnya di Serpong gue beli yang hexagonit ya. Harganya 165. Kayaknya kalau beli di online juga sama ya, 165. Ini sasisnya MA, dan ini pertama kali gue beli yang dinamo tengah MA, tapi bukan MS ya. Terus gue beli lagi tuh coy, yang beli jadi lagi. Gue beli yang Roadblocks. Kemungkinan ini adalah klon dari Tamiya Hexagon juga ya tuh. Ada kemiripannya di bagian ininya nih, depannya. Ini gue beli dengan harga 25.000 ya. Murahnya bukan main, tapi kualitasnya jeleknya bukan main. Semakin murah itu semakin jelek cuy. Nah, gue waktu itu beli lagi tuh Dexing. Enggak, beli ini dulu nih. Nah, Mini 4WD yang sebenarnya bisa dijadiin mobil Rembo juga, yaitu adalah Gokey Lancer Evolution. Gue agak emosi sih waktu ngerakit ini, karena apa ya, masang terminal extensionnya itu butuh waktu sejam ya untuk memasang terminal extension doang. Ini gue beli dengan harga 25.000. Murah kan? 25.000 udah dapat mobil yang sekeren ini. Tapi cara pemasangannya agak ribet ya. Kalau yang bener itu lo beli yang kayak gini nih, ori ya kan, original Tamiya tuh. Lo yang bener tuh beli kayak gini ya. Kemudian gue beli Dexing. Kenapa bodinya Vanguard? Bodinya original ya, bodinya original tapi ininya KW. Nah, kenapa gue tukar? Karena ini Cyclone bodinya sebenarnya dapatnya Cyclone Magnum, tapi di dusnya namanya Diospada. Bener-bener kaget gue ya. Biasa Dexing kayak gitu. Apalagi nih, kenapa gue karetin juga? Lu lihat nih, rompal coy, gila gak sih? Beli Dexing rompal lagi bagian belakang. Ya otomatis gak bisa main dia, hanya jadi pajangan. Dinamonya masih bisa dipakai lagi, kencang lagi. Sayang banget ini. Dan velgnya ini gue minjem punya si Gokey ya, karena velgnya waktu perakitan itu belum, waktu dipasangin ke ininya, ke velgnya itu pecah cuy. Nah ini gue beli lagi nih, beli jadi lagi, tapi mereknya Jinsui, harganya lebih mahal, 20.000, tapi nggak dapat baterai ya kan. Ini udah ada berapa nih ya, ada 7 kali 4 28. Nah akhirnya gue beli original lagi nih, tapi waktu itu gue beli Blast Arrow karena gue nyari Aero Avanti nggak ada, belum restock ya. Gue waktu itu beli Dolphin, harganya lebih murah, 140.000. Terus gue beli lagi Rowdy Bull, juga beli di Dolphin. Di Dolphin harganya ada 150. Nah ini 150, ini 140. Kenapa harganya lebih mahal cobaan? Karena ininya nih, velgnya ternyata silver plate ya, daripada ini yang polosan kayak gini warnanya. Kalau ini lebih bagus warnanya tuh, silver plate.
Dan ini bentuknya seperti mobil sedan, Rodibull-nya. Ya kan? Jadi ada temennya nih sama ini nih. Nah, yang terakhir, akhirnya gue beli Tamiya yang original, yaitu Aero Avante. Harganya lebih mahal, 165. Ya. Terus gue beli lagi nih, besar tuh. Dari sini, ini Januari belinya, sampai sini bulan November. Berarti udah 10 bulan gue ya untuk berjuang untuk Aero Avante ini ya. Padahal harganya cuma 165. Dan itu bisa dikumpulkan dari menjadi Shopee driver. Dan inilah 31 Tamiya yang gue beli selama tahun 2022. Setelah ini gue sepertinya akan berhenti untuk membeli Tamiya, karena gue udah mulai bosen pada saat ngerakit Rodibull. Ya serius, gue udah mulai bosen setelah membeli Rodibull. Waktu itu ngerakit Aero Avante aja males-malesan. Ya mungkin lu belum melihat ya perakitannya, tapi lu bisa menyaksikan di YouTube Ali Firza ya, dalam program Rakit Tamiya dan Unboxing Tamiya. Sampai jumpa lagi ya guys di program Gila Tamiya Plus berikutnya. Bye bye.